Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membaca fungsional dan pengembangannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan metode membaca fungsional. Menurut Mumpuniarti tahun 2007 di halaman 87, membaca fungsional adalah membaca benda, kegiatan, keterangan yang disampaikan lewat simbol tulisan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Mumpuniarti juga di tahun 2004, halaman 53, membaca fungsional adalah memaknai berbagai simbol grafis terkait kehidupan sehari-hari, seperti membaca label makanan, membaca petunjuk jalan, membaca nilai mata uang, membaca iklan, membaca koran, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Haris di tahun 1962 adalah membaca fungsional adalah proses membaca yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memecahkan masalah, untuk menyegarkan sikap dan pandangan keduniaan, untuk mendapatkan ide baru, untuk mendapatkan gagasan pokok, dan sebagainya. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa membaca fungsional adalah pembelajaran membaca suatu pesan atau makna melalui simbol yang ada di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memecahkan masalah, menentukan sikap, menemukan ide-ide baru maupun gagasan pokok. Membaca fungsional memiliki hubungan erat dengan membaca permulaan. Oleh karena itu, dalam pengajaran membaca fungsional menggunakan metode dari membaca permulaan. Membaca permulaan sendiri adalah tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar. Ada banyak metode mengenai membaca permulaan. Salah satunya adalah pendapat Mulyono Abdul Rahman dalam Endang Supartini tahun 2001 halaman 82. Yang pertama yaitu metode fonik. Metode ini menekankan mengenai bunyi huruf, di mana anak diperkenalkan mengenai bunyi huruf, kemudian menggabungkan menjadi beberapa suku kata dan dirangkai lagi menjadi suatu kata. Yang kedua yaitu metode linguistik. Metode ini dimulai dengan mengenal ucapan kata tersebut terlebih dahulu, kemudian baru tulisannya. Anak diperkenalkan dengan bentuk konsonan vokal konsonan, ataupun konsonan vokal-vokal. Yang ketiga yaitu metode SAS atau struktural analisis sintetis. Metode ini adalah metode gabungan antara metode fonik dan metode linguistik. Yang keempat yaitu metode alfabetik, metode yang dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf secara alfabetik. Jika anak telah menguasai berbagai huruf tersebut, barulah guru mulai mengajarkan merangkai huruf-huruf tersebut menjadi suku kata, beberapa suku kata, dan merangkainya lagi menjadi suatu kata. Yang kelima yaitu metode pengalaman bahasa yang terdiri dari paduan perkembangan bahasa anak, keterampilan mendengar, keterampilan bercakap-cakap, dan keterampilan menulis. Dalam metode ini, guru menentukan terlebih dahulu pembahasan materi yang sesuai dengan pengalaman anak. Salah satu anak disuruh untuk menceritakan pengalamannya, kemudian guru menuliskannya di papan tulis, dan anak-anak lainnya mencontoh tulisan guru tersebut dan menulis di buku masing-masing. Kemudian anak-anak membaca tulisan tersebut yang berisi tentang pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu metode FKAT atau Visual Auditory Kinesthetic Tactile. Metode ini diawali dengan anak yang memilih suatu kata, kemudian kata tersebut dituliskan oleh guru di kertas, dan anak mulai membaca tiap-tiap suku kata. Kemudian guru meminta anak tersebut menelusuri kembali suku kata yang ada di dalamnya, dan dengan menggunakan jari dan membacanya. Selanjutnya, guru mengenalkan kata baru yang mengandung huruf yang telah dipelajari di kata sebelumnya, dan menyuruh anak tersebut untuk membacanya. Selain metode yang telah disampaikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan, yaitu menurut Wehman dan Mumpuniarti di tahun 2007 halaman 88. Yang pertama yaitu word recognition yang meliputi mempelajari kosakata dasar, mempelajari kata yang menyimpang dari prinsip pengucapan, mempelajari kata untuk tujuan khusus, mendengarkan suara dari kata, membedakan di antara suara, penggabungan suara, mengetahui bunyi konsonan dengan menggunakan prinsip pengucapan konsonan, menggunakan bunyi vokal, dan
dengan menggunakan prinsip pengucapan vokal, menggunakan prinsip suku kata, serta menggunakan prinsip tekanan suara. Yang kedua yaitu word analysis yang terdiri dari mengidentifikasi makna, mengidentifikasi asal mula awalan dan akhiran, kata dasar yang diberi awalan, menentukan fungsi kata, penggunaan petunjuk konteks dan petunjuk gambar, membedakan homograf, homonim, antonim, dan sinonim, mempelajari label khusus, konsep, idiom, ungkapan menggunakan berbagai kamus, penggunaan prinsip organisasi dan alfabetis, dan tanda diakritik dan tanda baca. Yang ketiga yaitu literal comprehension, diantaranya penggunaan pendahuluan, membaca detail, menyaring, dan meneliti ide pokok serta ide penjelas dalam paragraf. Yang keempat yaitu interpretation, diantaranya mengidentifikasi hubungan sebab akibat, waktu, ruang, perbandingan, perbedaan ukuran, bagian dan keseluruhan, umum dan spesifik, serta tahapan. Yang kelima yaitu application, diantaranya memproses arah tujuan, checking relevansi, analisis, dan memilih outline, meringkas serta mensintesiskan informasi dari berbagai sumber. Pembahasan kedua yaitu mengenai pengembangan membaca fungsional. Ada banyak cara dalam pengembangan membaca fungsional. Salah satunya adalah pengembangan membaca fungsional terhadap anak tunagrahanita ringan dengan media grafis, yaitu flashcard. Anak tunagrahanita sendiri adalah anak yang memiliki tingkat IQ yang berkisar antara 50 sampai 70%, yang mengalami hambatan dalam kecerdasan dan adaptasi sosial, namun masih mempunyai kemampuan di bidang akademik dan penyesuaian sosial maupun kemampuan kerja. Anak tunagrahanita ringan masih mampu membaca, menulis, dan berhitung, dan bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 sekolah dasar. Dalam mengembangkan keterampilan membaca fungsional pada tunagrahanita diperlukan suatu media pembelajaran. Menurut Akib di tahun 2013, halaman 52, ada beberapa klasifikasi jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media grafis seperti gambar, foto, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media audio seperti radio. Yang ketiga yaitu multimedia seperti proyektor LCD. Dari tiga media yang dipaparkan tersebut, kita dapat memilih salah satunya untuk mengembangkan keterampilan membaca fungsional. Di sini akan dibicarakan mengembangkan membaca fungsional dengan media grafis yaitu flashcard. Flashcard sendiri adalah sejenis media grafis atau visual dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat sesuatu yang berhubungan dengan gambar. Media flashcard memiliki beberapa kelebihan yaitu mudah dibawa, praktis, murah, gampang diingat, dan menyenangkan. Cara pembuatan flashcard yaitu menggunakan kertas putih yang kaku, kemudian kertas tersebut diberi sebuah kata dengan menggunakan spidol berwarna agar lebih menarik, ditulis dengan huruf kecil dan rapi, dan menggunakan gambar-gambar yang besar dan mudah dilihat oleh anak. Flashcard dibuat bolak-balik di mana sisi yang satu berisi kata dan sisi lainnya berisi gambar. Langkah pembelajaran membaca fungsional dengan menggunakan media flashcard dimulai dengan guru yang menyiapkan flashcard yang akan digunakan sesuai dengan materi yang telah dirancang. Kemudian guru mengurutkan kartu flashcard sesuai dengan materi. Guru membuka satu persatu kartu flashcard tersebut dan mengeja huruf, suku kata, dan kata yang ada pada flashcard yang disiapkan. Kemudian meminta siswa untuk mengikuti membacanya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengeja dan membacanya lagi secara mandiri dan mengulangi langkah-langkah tersebut sampai siswa mampu untuk membaca beberapa kata tersebut secara mandiri. Demikian pembahasan mengenai membaca fungsional dan pengembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.